Video ini dibuat untuk membahas perkembangan anak yang menyangkut nilai dan moral. Saudara siapa? Dengan nama siapa? Fadil Mabduli. Asal sekolah dari? SMP 2 Magdalena Timur. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses tumbuh atau meningkatnya kemampuan anak dalam mengelola emosi yang bisa menggambarkan mental anak tersebut. Dalam perkembangan anak, lingkungan menjadi hal yang paling utama dalam mempengaruhinya, bisa dikatakan sebagai penentu perkembangannya. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pergaulannya, dan sejarah yang dialaminya, semua memiliki pengaruhnya tersendiri. Lalu, bagaimana lingkungan saudara Fadil dalam proses perkembangannya? Kondisi lingkungan pertemanan saat ini seperti apa? Apakah baik atau buruk? Baik. Baiknya baik kah? Baiknya tuh seperti apa? Memberi dampak yang positif lah. Ya, biasanya bermainnya seperti apa? Main game? Main bola sangat mengedukasi. Kalau di lingkungan sekolah mainnya kayak gimana? Main basket. Setelah ditanya-tanya, ternyata lingkungan pertemanan saudara Fadil ini memberikan dampak yang positif, yaitu bermain bola yang bisa mempengaruhi perkembangan fisiknya. Lalu, bagaimana dengan lingkungan pendidikannya? Di sekolah apakah ada mengikuti organisasi tertentu? Ada. Apa organisasinya? OSIS. Alasan mengikuti organisasinya apa? Tertarik dengan apa? Pertemanannya atau ilmu yang akan didapat? Ilmu yang dapat Apa yang Ikam dapatkan dari organisasi? menambahkan prestasi non akademik. 3. Lagi. 3. Ternyata dalam tahap ini, anak sudah mengerti akan pentingnya pendidikan. Seperti contohnya saudara Fadil yang mengikuti organisasi OSIS dengan tujuan menambah wawasannya. Selain menambah wawasannya, kegiatan di sekolah mempunyai banyak manfaat, seperti halnya OSIS yang bisa membantu anak belajar akan nilai toleransi kepada temannya saat berbeda pendapat, atau nilai gotong royong dalam membantu tugas bersama, serta belajar menjadi seseorang yang lebih percaya diri karena terlatih tampil di depan publik dan masih banyak manfaat lainnya. Kalau begitu, bagaimana dengan lingkungan keluarganya? Apakah orang tua kamu membebaskan kamu dalam beraktivitas sesuai umur? Berdasarkan pengakuan saudara Fadil, orang tuanya membebaskannya dalam beraktivitas dan bermain. Maka tidak terdapat unsur pengengkangan dalam cara didik orang tuanya. Apakah anak sudah mulai memikirkan persiapannya sebagai seorang remaja awal? Apakah sudah mempersiapkan diri sebagai remaja yang baik? Sudah Seperti apa? memilih pergaulan yang baik. Bagaimana dengan kesadaran anak mengenai peranannya sebagai laki-laki? Apakah mengetahui peranan sebagai laki-laki dalam lingkungan pertemanan? Tahulah. Maksudnya kayak sebagai laki-laki itu pertemanannya harus seperti apa gitu. Tahu lah. Baik. Tahu kada itu? Tahu. Kenapa tidak tahu? Kenapa nggak tahu? Ternyata anak belum mengetahui peranannya sebagai laki-laki dalam pergaulan. Anak masih memandang sama semua temannya. Hal ini sangat berbahaya dalam perkembangan nilai bergaul anak. Contohnya dalam bergaul. Anak memandang kekuatan fisik perempuan dan laki-laki sama, maka ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kira-kira bagaimana sejarah perkembangan moral dan nilai saudara Fadil ya? Dalam pertumbuhan dan perkembangan, apakah pernah melakukan seperti merokok? Pernah. Kapan? Kelas 3 SD. Kenapa mau melakukan itu? Karena melihat orang merokok. Pernah mengakses situs pornografi? Ya. Supernya Google. Mengenal situsnya tuh waktu kapan? Kelas 4 SD. Kenalnya tuh dari mana? Dari teman? Temannya.
Tidak disangka dalam tumbuh kembangnya, anak terpengaruh nilai yang tidak baik. Anak ikut melakukan apa yang temannya lakukan karena menurutnya itu suatu hal yang keren yang harus dilakukan anak seusahanya. Disinilah letak pentingnya nilai pendidikan agar menjadikan anak tidak salah kaprah dalam berpijak. Dan disinilah anak perlu mendapat perhatian lebih orang tua untuk mengawasinya dalam bergaul. Dalam tumbuh kembangnya, anak masih belum tahu apa-apa mengenai apa yang baik dan mana yang buruk. Anak hanya meniru apa yang lingkungannya lakukan. Maka dari itu, anak rentan terhadap pengaruh negatif yang diberikan oleh lingkungannya. Jika anak sudah terlanjur terpengaruh hal negatif oleh lingkungannya, maka moral anak akan ikut terancam. Contohnya saja, apabila anak kecanduan merokok, dia akan terus berusaha membeli rokok itu karena kecanduan, dengan cara apapun, termasuk memalak temannya dan orang tuanya, melalui cara kasar ataupun halus. Contoh hal-hal kecil yang merusak moral anak. Ya, itu dia hal kecil sebagai contoh moral negatif anak, tidak patut untuk dicontoh. Maka sebaiknya orang tua memberitahukan kepada anak dengan cara yang halus bahwa hal tersebut tidak baik dilakukan dan tidak boleh diulangi kembali. Selanjutnya, apabila mengalami pembulian, Nah, Seperti apa? dikatain rendah, Apa rendah badan, tinggi badan? tinggi badan. Di media sosial apa itu? WA, WA. Itu siapa yang mengatai? teman sekolah, Sekolah SMP atau SD? SD. Respon kamu seperti apa waktu dibully seperti itu? Marah, Gimana? ngechat, Terjadi perkelahian berarti? perkelahian di WA. Iya. Oh, kada sampai ke langsung, maksudnya itu di sekolah kelahi kada. Oh. Habis itu permasalahannya langsung selesai gitu? Selesai. Minta maaf habis itu, saling minta maaf. Dia minta maaf enggak? Terus sekarang gimana perasaannya pas masih tengiang enggak ini Sakit perkataannya? hati. Masih Tengiang. Berapa orang yang melakukan cyberbullying itu? 2 Cowok keduanya? cewek. Cewek. Kenapa jadi bisa cewek Karena ceweknya mulutnya lemes? Emang cewek-cewek itu suka ngatain orang lain juga selain kamu? Jadi cuman kamu yang dikatain? Kamu. ya Sebelumnya ada perkelahian atau ada dendam dari cewek itu? karena Tiba-tiba mengatai aja. Habis itu kamu lawan gak yang cewek ngatain kamu tuh? lawan Lawannya gimana? di WA. Gini, Kamu ngatain ceweknya juga atau gimana kamu lawannya? Ceramah, gimana ceramahnya? Kayak ngatain Pakai bahasa kasar atau bahasa sopan? bahasa santai aja. gimana? Misalnya jangan ngatain aku lagi gitu. Jangan yang ngatain fisik orang. Habis itu dia jawabnya kayak gimana? Iya gitu. Balasnya. Iya gitu. Habis itu nggak ada lagi dia ngatain. dari pengalaman saudara Fadil, saat dia mengalami namanya dibully, dia tetap merespon pelaku dengan baik tanpa terpancing emosi. Hal ini berarti bahwa membuktikan manner emosinya sudah mengalami perkembangan yang baik sebagai seorang remaja. Apakah orang tua tahu perihal pengaruh buruk yang diajarkan temannya? Lingkungan yang dulu itu orang tua tahu yang buruk. Kenapa tidak mau mengatakan kepada orang tua? Kenapa nggak mau cerita? Takut sama reaksi orang tua Iya. Apakah terbuka atau tertutup? sama orang tua. Terutama sama orang tua. Tertutup.
Kenapa? Kadang-kadang terbuka. Bukannya tuh dalam hal apa? Menceritakan mengenai sekolah kah? Menceritakan apa? Usil. Oh, pernah manu teman gitu, bercerita sama orang tua. Tapi yang tidak mau diceritakan ke orang tua tuh kayak misalnya melakukan hal-hal buruk. Takut sama reaksi orang tua ya. Ketidakterbukaannya anak terhadap orang tua bisa saja karena hubungan orang tua dan anak yang tidak dekat dan harmonis. Atau respon orang tua yang tidak menyenangkan bagi anak untuk didengar. Hal itu bisa menjadi penyebab trauma pada anak untuk kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman barunya. Maka dari itu pentingnya nilai kekeluargaan untuk menemani tumbuh kembang anak. Mau itu anak kecil, remaja, anak pertama, anak kedua. Tidak boleh ada perbedaan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, karena anak merupakan tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Berikut adalah contoh nilai perkembangan pada anak dalam hal pendidikan. Fadil merupakan siswa pintar di sekolahnya karena mendapat peringkat 10 besar di kelasnya. Hal ini membuktikan bahwa Fadil memilih peduli terhadap masa depannya dengan membuktikannya melalui pendidikan. Dia tidak sungkan meminta bantuan keluarganya jika ada soal yang tidak dia mengerti.